Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Ka artinya engkau. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan haram, qitalin fihi, berperang, menumpahkan darah di bulan haram itu apa hukumnya? Qul, katakanlah, qul, katakanlah, qitalun fihi kabir, menumpahkan darah, berperang, berkelahi di bulan haram itu kabir, dosa besar. Maka ada 3 bulan yang berturut-turut bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa hikmah dibalik ditetapkannya 3 bulan haram ini? Karena orang Arab yang berada di sekeliling Makkah ini hobinya berperang, merampok, membunuh, menumpahkan darah orang. Maka diturunkanlah hukum yang ketat supaya umat manusia bisa tawaf dan sa'i dalam keadaan aman, damai, tentram. Kenapa bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah datang. Kenapa bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah hari hanya, yaitu haji. Kenapa bulan Muharram? Bulan Muharram pulang. Jadi 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah datang, Zulhijjah hari H, Muharram pulang. Aman, insyaallah tak ada yang mengganggu. Nama tanah yang dikunjungi ini tanah haram. Nama masjid yang ada di dalam Masjidil Haram. Nama bulannya bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau mau masuk ke tanah ini tak sama macam masuk Pekanbaru. Masuk dari arah Kulim, masuk dari arah Panam, masuk dari arah Sekijang, masuk aja ke Pekanbaru. Tapi kalau masuk tanah haram, maka ada pakaian khusus namanya ihram. Kenapa dia disebut pakaian ihram? Karena sebelum itu semuanya halal, tapi setelah dia pakai ihram, segala yang haram halal menjadi haram. Posisi Ka'bah di tengah. Dari mana arah masuknya? Masuknya dari arah bawah Yaman, maka melewati tempat namanya Yalamlam. Berhenti di Yalamlam, pakai pakaian ihram, berniatlah labbaik Allahumma umrah. Kalau melewati itu kena denda, bayar dam. Dam artinya darah. Kenapa disebut menumpahkan darah? Karena memotong kambing 1 ekor, dipatok harganya sekarang oleh pemerintah Saudi Arabia supaya tidak ada permainan harga, 600 rial. Ka'bah di tengah, datang dari arah Yaman, tempat berniatnya Yalamlam. Datang dari arah Najd, kanan agak ke bawah sedikit, Najd namanya dulu, sekarang namanya Riyadh. 1000 kilometer dari Makkah itu ada kota Riyadh, sudah jadi ibu kota Saudi Arabia. Kalau datang dari arah Riyadh, tidak boleh langsung masuk ke Makkah, berhenti, ada pos, tempat berhenti itu namanya Zatu Irqin. Berhenti di Zatu Irqin, pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma umrah. Kanan agak naik ke atas sedikit, Irak. Maka kalau datang dari arah Irak, Zatu Irqin,
datang dari arah Najd, Riyadh, Qarnul Manazil, datang dari arah atas, Syam. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Syam ini sudah jadi 4 negara: Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Datang dari arah atas, maka berhentilah yang sudah di tempat ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama tempatnya Juhfah. Tapi sekarang kalau mau dicari, Juhfah itu tak ada lagi. Tempat itu sudah berubah namanya menjadi Rabigh. Datang dari arah Madinah, Makkah, Madinah di atas, agak ke kiri sedikit. Datang dari Madinah pun tak boleh langsung masuk ke tanah haram tadi, mesti berhenti sejenak. Nama tempatnya itu adalah Zulhulaifah. Perasaan kami kemarin tak berhenti di Zulhulaifah, Pak Ustaz. Di mana berhentinya? Di Bir Ali. Nama dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Sama. Begitu juga dengan Pekanbaru ini. Dulu namanya Senap Kelan, sekarang namanya Pekanbaru. Begitulah Allah sudah menetapkan masuk ke tanah haram di bulan haram, diharamkan untuk berperang supaya orang aman menuju rumah yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan besok hari terakhir kita di bulan Jumadil Akhir, hari Rabu kita sudah masuk bulan haram. Tadi Ustaz sebut 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kata Nabi ada satu yang terpisah dari yang 3. Salasun mutawaliyatun, yang 3 ini berdiri sendiri. Tapi ada satu lagi terpisah nun jauh di sana, yaitu ma baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu Rajab. Kenapa dia ini sendiri? Orang setelah selesai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah 4 bulan meninggalkan tanah suci, muncul lagi kerinduan dalam hatinya untuk balik datang, maka dia melaksanakan umrah. Maka ada hikmah di sana. Atau orang tidak bisa datang di bulan yang 3 ini, maka datanglah dia di bulan Rajab, maka dia pun datang lagi untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Bulan itu tersendiri yaitu bulan Rajab. Makanya dalam Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ada 12, 10. 2 tambah 10, 12. Bukan 9, bukan 13, bukan 10, tapi 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Tanah disebut tanah haram. Kenapa begitu? Karena di dalamnya segala yang halal menjadi haram. Kalau mau mencabut tanam-tanaman pokok kayu di luar, bebas saja, asal jangan cabut bunga orang lah, insyaallah boleh dicabut. Tapi ketika di tanah haram mencabut tanaman dalam keadaan pakaian ihram, cabut, kena denda. Membunuh binatang, ada orang berburu burung puyuh, ayam hutan di tempat kita, bebas saja. Tapi ketika orang sudah pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma umrah, masuk dia ke dalam, maka dia kena denda. Jadi kalau ada orang mau meneliti di manalah hutan lindung pertama dan cagar alam budaya pertama yang paling besar di dunia ini, maka Makkah Al-Mukarramah. Sekarang kalau pergi ke hutan-hutan di Riau, jangan memotong pohon ini, dilarang illegal logging. Sekarang peraturan itu keluar setelah hutan Riau habis, tak ada yang mau dipotong lagi, baru keluar. Jenis-jenis hewan yang tidak boleh dibunuh, burung elang, burung ini, ular ini, binatang ini, siapa yang menangkap, ditangkap,
itu di kantor kehutanan, tempat pelatihan yang di Panam itu. Ustaz Somad, ini di belakang ini ada kandang-kandang binatang buas. Untuk apa Pak? Yang tertangkap kemarin di airport itu dibawa ke sini, nanti baru diserahkan ke kebun binatang. Ada binatang yang dilindungi 1438 tahun yang lalu. Islam sudah mengatur masalah tidak boleh memotong tanaman, tidak boleh membunuh hewan. Orang sekarang barulah dia tahu bagaimana menjaga alam semesta. Makanya dalam Islam diajarkan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sudah sakit keras, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Apa yang dilakukan? Falyaghrisha, tanam. Gali tanah, tanam bibit korma. Setelah itu alirkan air ke bawah, dia akan tumbuh. Habis itu kita mau matilah. Kenapa? Karena orang akan bernaung di bawah, akan ada keturunan, generasi akan datang makan buahnya. Mereka buka puasa dengan buah korma itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dhahabal dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru. Maka mengalir pahalanya kepada orang yang sudah mati. Jadi bicara tentang ajaran agama Islam, kalau sudah masuk bulan haram, yang selalu dalam pikiran orang puasa. Ini sehari ini saja dari pagi sampai sore tak berapa kali saya menjawab pertanyaan, Ustaz, apa hukum puasa hari Rabu? Apa hukum puasa hari Rabu nanti? 1 Rajab. Puasanya baik, tak salah, bagus. Apa salahnya? Yang tak betul itu adalah membuat-buat pahala yang terlampau melambung-lambung. Siapa yang puasa hari pertama, maka dihapuskan dosa setahun. Siapa yang puasa hari kedua, dihapuskan dosa 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, dibukakan 7 pintu surga. Siapa yang puasa 8 hari, ditutupkan 8 pintu neraka. Siapa yang puasa 10 hari, diturunkan 10 berkah. Kirimkanlah ke 10 grup WhatsApp Anda. Itu tak betul. Perbuatannya baik, tapi menisbatkan Nabi bersabda, itu yang tak betul. Kalau mau ingatkan aja. Hai kawan-kawanku sekalian, besok ternyata sudah hari terakhir Jumadil Akhir, hari Rabu kita masuk bulan Rajab. Marilah kita menjaga kemuliaan bulan ini. Jangan kelahi, jangan numpahkan darah, jangan bertengkar. Marilah kita galang persatuan. Baik, tak salah. Tapi ketika dikatakan Nabi bersabda, Nabi tak pernah bersabda tentang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oleh sebab itu, kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja dengan penuh kesadaran, membuat-buat kalimat, didustakannya hanya dengan niat ingin ngajak orang buat baik, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Satu kelompok mengatakan Rajab ini tak ada apa-apanya. Rajab ini sama aja macam Januari, Februari, Maret, April. Yang satu kelompok lagi terlalu mengagung-agungkan. Yang betul yang mana? Jalan tengah. Bahwa bulan Rajab bulan mulia, tapi dalilnya umum global saja. Isilah dengan amal-amal soleh. Mau puasa sunnah, ya baik. Sebetulnya di antara hikmah lagi bulan Rajab, aman orang datang untuk tawaf sa'i ke Baitullah setelah lewat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hikmah lainnya adalah setelah Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan. Yang kemarin 10 bulan yang lalu lupa mengqadha puasanya, inilah motivasi bangkitkan lagi, mengganti puasa yang tinggal-tinggal di masa lalu. Ini tanah ini luas. Ada tanah Pulau Sumatera, ada tanah Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada benua Amerika, Afrika, Asia, Eropa, Australia. Tapi ada satu kelompok tanah yang kalau sholat di situ pahalanya
100.000 rakaat dibandingkan solat di Masjid An-Nur. Satu rakaat di situ bisa 100.000 rakaat. Kecil saja dia. Berapa meter tempatnya itu Pak Ustaz? Ka'bah di tengah. Kalau tengok peta, Ka'bah di tengah, sebelah kirinya Jabal Bukit Jabal Rahmah, Padang Arafah. Sebelah kanannya tempat perjanjian Hudaybiyah. Inilah batas tanah haram yang agung dan mulia itu. Ka'bah di tengah, Padang Arafah. Dari Ka'bah ke Padang Arafah 22 km. Dari Ka'bah ke Hudaybiyah 20 km. Nanti Bapak Ibu pergi naik mobil, tengok 20 km Hudaybiyah. Jadi kalau di total panjangnya 20 tambah 22 42 km. Lebih kurang dari sini tak sampai ke Pangkalan Kerinci. Dari sini ke Bangkinang 50. Hah? Tergantung ngitung. Saya ngitungnya dari Panang. Tak mau kalah Ustaz. Saya tinggal di Sukakarya. Jadi Bapak betul, karena Bapak ngitung dari tengah. Sedangkan saya itu kilometer 10. Sukakarya itu kilometer 10. Terkelicik sikit 11. 42 km inilah tanah haram itu. Yang menetapkannya siapa? Allah SWT. Yang menjelaskannya ke kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sudah sampai ke dalam, mau umrah, tidak bisa berniat dari dalam, mesti keluar dulu ke tanah halal. Bapak mau ke mana? Mau ke Tanim. Bapak mau ke mana? Mau ke Ji'ronah. Ibu mau ke mana? Mau ke Hudaybiyah. Tanim, Ji'ronah, Hudaybiyah. Itu pos-pos keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Untuk berniat baru boleh masuk lagi ke dalam. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika dia sudah sampai di Makkah, dia mau umrah, kata Nabi, pergilah engkau ke sana hai Aisyah. Makanya masjid itu dibuat namanya Masjid Aisyah. Kenapa nih Masjid Aisyah? Karena disitulah Aisyah dulu berniat untuk ihram. Masjid Tanim, Masjid Aisyah, Masjid Ji'ronah, Masjid Ji'ronah, Masjid Aisyah, Masjid Tanim, Masjid Aisyah. Ji'ronah tempat Nabi berniat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanah yang begitu luas, tapi dipilihnya hanya 42 km memanjang ini saja. Kenapa tak tanah Pekanbaru dipilihnya? Itu hak prerogatif dia. Kita tak boleh unjuk rasa. Besok ramai-ramai orang Pekanbaru buat Pekanbaru macam Makkah. Di solat di masjid kami ini sama juga 100.000. Tak bisa. Itu prerogatif pilihan Allah SWT. Banyak manusia, ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Batak, ada Minangkabau, ada orang Inggris, ada orang Perancis. Tapi yang dipilih Allah Ta'ala orang Arab. Dan tidak pula semua Arab. Arab Quraisy. Nabi Muhammad itu Arab yang Quraisy. Sedangkan orang Madinah Arab tapi tidak Quraisy. Dan di antara yang Quraisy itu dipilihnya pula Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Besar Bani Hashim, diperkecil lagi Bani Abdul Muttalib. Tidak pula semua Abdul Muttalib. Ada salah satunya namanya Abdullah, dan Abdullah itulah punya anak satu laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang dipilih Allah. Tidak semua orang siap menerima pilihan Allah. Kita alhamdulillah di Pekanbaru ini tak pernah komplain. Buktinya mana? Tadi kita mengucap nama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang Yahudi tak mau. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelum Muhammad lahir, orang Yahudi selalu minta menyebut namanya ketika perang. Orang Yahudi kalau perang melawan suku Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah,
kami bertawassul kepada engkau berkat Nabi yang akan lahir akhir zaman nanti, tolonglah menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Mereka bertawassul dengan Nabi. Itulah makna ayat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Sebelum Muhammad lahir di kota Makkah, setiap kali Yahudi perang, maka mereka bertawassul dengan menyebut nama berkat Nabi yang akan lahir di akhir zaman nanti. Ya Allah, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika Muhammad datang kepada mereka, kafaru, mereka kafir. Sebelum datang dia percaya, setelah datang dia malah kafir. Bedanya dengan kita, sebelum Nabi datang kita tak tahu, setelah dia datang kita beriman. Orang Yahudi kebalikannya, sebelum Nabi lahir mereka percaya, setelah Nabi lahir mereka tolak. Kenapa? Hanya beda dua simpang. Dalam kitab mereka dikatakan Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Mereka sangka keturunan Ibrahim dari jalur sini, ternyata dari jalur sini. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, cucu cicit Yahuza Yahudi. Mereka sangka dari jalur sini, ternyata Muhammad itu dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Kilab, cucu Fihir, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Beda dua jalur saja mereka tak percaya. Kita dengan Nabi Muhammad berapa jalur? Dah jalur-jalur mana kita? Tapi kita tak pernah mempermasalahkan dia. Yang Melayu tetap asyhadu an la ilaha illallah, yang Batak tetap asyhadu an la ilaha illallah. Siapa dia? Ustaz Nababan. Pernah Ustaz Nababan mempermasalahkan Nabi Muhammad. Aku tak percaya Muhammad itu, aku mau nabinya yang pakai marga. Muhammad Nababan. Tak pernah. Kita tak pernah permasalahkan dia. Tapi orang Yahudi mempermasalahkan. Banyak permukaan bumi, ada satu yang dipilih Allah, tanah haram. Banyak orang, ada satu yang dipilih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bulan, tapi ada 4 yang dipilih Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Pilihan Allah, maka kita ikut memuliakan bulan ini dengan meningkatkan ibadah. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah, jangan khusus-khususkan ibadah, ini bid'ah saja. Maksud cakap dia itu, jangan mengkhususkan amal tertentu, hari tertentu, dengan balasan tertentu, dengan cara tertentu. 4 itu yang tak boleh. Mengkhususkan hari tertentu, dengan amal tertentu, dengan mengharap balasan tertentu, membuat dalil tertentu. Adapun amal-amal yang umum, puasa, mengqadha tinggal yang lama-lama, memperbanyak solat-solat, tapi tidak dibuatnya solat khusus. Usolli sunnatal rajab, tak ada itu. Dia tetap tahajud. Hanya saja mungkin selama ini ayatnya pendek-pendek. Malam Rajab itu dibuatnya panjang. Panjang saya malam tadi Pak Ustaz, karena memuliakan Rajab ini. Biasanya apa? Qul huwallah. Tadi malam apa? Kuliah. Sedikit aja bedanya itu. Jadilah daripada yang tak bangun sama sekali. Dia amat sangat baik. Jadi kalau ada menyalahkan, ini jangan kamu kirim-kirim nih, jangan kamu posting lagi. Alhamdulillah, dia sudah ada niat baik. Orang yang baik ini jangan kita patahkan semangat dia. Kalau dipatahkan, aku 20 tahun mengirim gambar-gambar artis, tak ada kalian marah. Sekali ini aku kirim salah, kalian mengamuk-ngamuk ke saya, kata dia. Ini jadi tak jadi, dia taubat nasuha. Padahal dia baru taubat pagi tadi. Diluruskan aja sikit-sikit. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senang anak-anak muda, remaja-remaja sekarang dibangkit semangat mereka. Tadi sebelum ke sini saya singgah sebentar di Jalan Sudirman. Datang anak muda pakai celana tak sampai pendek, tapi sampai selutut. Yang ini pendek semua, yang ini panjang diikat ke belakang macam Steven Seagal. Tengoknya saya lama.
Tengoknya di sana itu. Ustaz Somad ya? Iya. Saya nonton di Instagram. Mantap. Oh, berarti anak-anak muda sekarang ngaji. Walaupun casingnya macam tapi ngaji. Inilah hebatnya dunia multimedia. Betapa banyak orang yang casingnya koko, isinya setan. Dia enggak, casingnya macam preman, tapi ternyata dia ngaji. Entah dia ke masjid atau tidak, Allahu a'lam. Yang jelas dia mengaji lewat Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam dunia yang semakin canggih ini, perbuatan dosa pun juga berserak-serak, tapi perbuatan baik pun juga tergantung. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, diberikan Allah jalan fujur, wa taqwaha, jalan baik. Terserah. Zaman dulu orang sekedar menulis buku biasa, dicetak, buku pun terbagi dua, buku baik, buku buruk. Setelah itu berkembang dalam sinetron televisi, berkembang jadi dua, sinetron baik, sinetron buruk. Novel-novel cerita, Buya Hamka menulis baik, Pram PKI, Pramudia Anantatur, tak baik. Tapi Buya Hamka menulis baik, luar biasa. Tenggelamnya kapal Panderwik di bawah lindungan Ka'bah. Kemudian penyair-penyair lain lagi menulis runtuhnya surau kami, luar biasa itu. Maka orang diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman sekarang orang tak mau terlalu panjang cerita-cerita ini, mau pendek saja. Bulan baik, bulan mulia, ayo beribadah. Allah Subhanahu wa taala memilih tempat, memilih orang, dia pula yang menetapkan cara ibadahnya. Maka ini semua tak lain tak bukan supaya orang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam hati yang paling dalam ada rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Cuman caranya tak tahu. Gimana lah caranya mendekatkan diri kepada Allah itu? Ya, datang orang India, dibuatnya cara yoga. Yoga itu cara mendekatkan diri pada Tuhan. Menurut mereka, Tuhan itu ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan besar itu namanya Brahman. Tuhan yang besar itu memercik, memancar, melimpah. Limpahan Tuhan yang besar itu, muncullah Tuhan kecil namanya Atman. Atman itulah yang masuk ke dalam diri kita ini. Atman, 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 Atman. Lalu Tuhan yang ada dalam diri ini ingin menyatu dengan Tuhan yang besar. Cara mengkonekkannya adalah dengan cara yoga. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, menyatu dengan Tuhan. Ya. Oke, jangan ikut yoga. Ini orang Islam banyak ikut yoga. Orang Islam tak perlu, karena itu mengajarkan. Itulah yang menyusup ke dalam ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Tuhan besar namanya Gusti, Tuhan kecil namanya Kaulo. Kaulo bisa menyatu dengan Gusti, Manunggaling Kaulo Gusti. Kalau sudah menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil, maka gugurlah syariat. Kamu enggak sholat, aku kan Tuhan. Masa Tuhan nyembah Tuhan? Itu kan artinya jeruk makan jeruk. Menyusup ke dalam. Maka muncullah orang yang menulis di status FB-nya, ditunjukkan ke saya, mata saya menengok sendiri. Apa kata dia? Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dia, tapi dia menciptakan aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Di mana tuh Ustaz? Di Pekanbaru. Di mana orang tak tahu lah saya tanya. Tapi FB-nya ditunjukkan orang ke saya. Tak sholat karena Tuhan sudah masuk dalam. Ujung-ujungnya apa? Akan berzina. Ketika berzina, kamu kenapa berzina? Tuhan nyuruh aku berzina. Dan orang sangat senang dengan yang begini karena dia melahirkan pembenaran. Sedangkan orang Islam mencari kebenaran. Ajaran ini melahirkan pembenaran. Berzina tak salah, mencuri tak masalah. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersatu dengan aku. Bapak Ibu pernah tak menengok orang barat mengaku I'm a God, aku adalah Tuhan.
karena Tuhan ada dalam diriku. Maka dalam Islam diajarkan, kau bukan Tuhan. Kenapa? Abdus Somad, kau bukan Tuhan. Kenapa aku bukan Tuhan? Karena Tuhan itu lam yalid walam yulad. Tuhan tak beranak, aku tak beranak. Istri kau beranak. Walam yulad, engkau tidak dilahirkan. Engkau dilahirkan apa tidak? Abdul Somad, aku dilahirkan. Aku punya emak, aku punya ayah. Berarti kau bukan Tuhan. Semua yang dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Islam itu jelas. Dan di ujungnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, yang selevel dengan dia. Engkau selevel dengan kawan sahabatmu, maka Tuhan tak mungkin sama dengan engkau. Makanya ayat itu yang dibaca oleh seorang sahabat dari sholat isya sampai subuh tak berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk, sujud, mati. Qul huwallahu ahad sampai diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya kawan saya ini sholat tadi malam, gimana caranya? Sama macam kita ya Rasulullah, tapi ada yang aneh. Apanya yang aneh? Dari awal sampai azan subuh ayatnya Qul huwallahnya, enggak ganti-ganti. Dia sangka Nabi marah, bid'ah itu. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Yang dia lakukan itu satu kali dia baca sama dengan sepertiga Al-Quran. Dia sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Berbunyi itu. Inilah dalil yang selama ini kami tunggu-tunggu, Pak Ustaz. Kata yang hobi membaca Qul huwallah. Makin yakin saya dengan Qul huwallah, Pak Ustaz. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Datang seorang imam, Nabi kalau mengutus pasukan perang, satu panglima perang, satu imam. Karena ada orang hebat main panah, hebat naik kuda, hebat main tombak, tapi tak bisa jadi imam. Maka diutus Nabi, satu panglima perang, satu imam. Maka ketika itu diutuslah imam. Imam ini aneh, setiap membaca ayat Qul huwallah, habis itu baru ayat panjang, diadukan ke Nabi. Imam kami ini aneh Nabi, kenapa setiap baca ayat tak berhenti baca Qul huwallah? Kata Nabi SAW, panggil dia. Dia saya tanya, sini, kenapa kamu baca Qul huwallah baru ayat panjang? Rakaat kedua baca Qul huwallah baru ayat panjang. Inni uhibbuha, aku suka kepada Qul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Makin yakin lagi kami, Pak Ustaz. Hebatnya Qul huwallah. Baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ustaz tu kan baca itu mentang-mentang ada nama dia di dalam. Minta hanya kepada Allah karena di dalam kemurnian. Apa maknanya? Memilih tempat tanah haram hak prerogatif Allah. Mengangkat orang yang paling mulia hak prerogatif Allah. Orang-orang filsafat tak setuju dengan keputusan Allah. Sampai ada seorang filsafat, filosof, apa kata dia? Saya lebih setuju kalau yang jadi nabi itu Aristoteles. Kenapa Muhammad? Dianggapnya jadi nabi itu macam pilkada. Dianggapnya jadi nabi itu macam PNS. Dianggapnya Nabi Muhammad bawa map, ikut fit and proper test. Lalu Nabi Muhammad lulus. Enggak, itu hak prerogatif Allah. Dia mau pilih Muhammad, itu terserah dia. Bukan kita campur tangan intervensi. Dan kita berserah kepada keputusan Allah. Persiapan jiwa diri siap menerima keputusan Allah, namanya Islam. Orang yang Islam itu namanya Muslim. Maka tadi kita mengaku wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Aku menerima ya Allah, apapun yang kau katakan aku terima. Engkau katakan tanah haram itu jauh dari Pekanbaru 9.000 km, aku terima. Engkau katakan Nabi itu jauh dari sini, Nun di sana, Muhammad namanya, aku terima. Engkau pilihkan 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, aku terima. Sami'na wa ata'na. Tapi tak semua orang Indonesia ini menerima. Orang Bogor tak mau terima. Nabi terlalu jauh di sana. Kami punya, siapa namanya? Ahmad Musadik.
Orang Jakarta tak terima, maka mereka buat nabi baru namanya Lia Eden. Yang terakhir dari Bandung ketangkap namanya Cecep. Oleh sebab itu maka kita sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, makna berserah bukan berarti tak berusaha, tawakal saja, nunggu turun dari langit. Tidak. Kita makna berserah, aku pasrah menerima keputusan Engkau ya Allah. Engkau katakan bulan Rajab ini mulia, aku ikut memuliakannya. Aku makin semangat ibadah. Alhamdulillah, di masjid ini setiap kajian Senin maka banyak yang tetap hadir, padahal Senin banyak orang puasa. Itulah apa maknanya kelembutan hati menerima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dipilihnya satu hari. Sayyidul Ayyam, Sayyid pemimpin, Ayyam hari, Sayyidul Ayyam pemimpin segala hari. Hari Jumat kita tak pernah komplain, saya tak maulah hari Jumat, kenapa saya maunya hari Rabu, kenapa hari Rabu saya lahir. Oh tak bisa, kita ikut aja hari Jumat. Sami'na wa ata'na. Malam Jumat baca Al-Kahfi, kita ikut aja baca surat Al-Kahfi. Begitu banyak surat, dipilihnya Yasin, kita pilih ikut Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka diampuni pada waktu subuhnya. Malam Jumatnya, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Kahfi malam Jumat, adha'alahu min nur, diberikan dia nur cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya terang. Dengan apa? Banyak baca surat Al-Kahfi. Itu petunjuk dia, ikut saja. Berapa banyak hikmah-hikmahnya datang belakangan. Kenapa? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Orang sombong dengan rasionalitas akalnya, ternyata akal tak bisa menangkap apa yang ada di balik sana. Saya punya mata, tapi yang bisa saya tengok yang sekitar sini. Apa yang ada di balik pintu saya tak nampak. Saya punya telinga, yang bisa saya dengar, yang Bapak cakapkan langsung ke saya. Apa yang Ibu bisikkan di belakang, begitu juga dengan akal. Saya punya akal, tapi yang bisa saya pikirkan yang rasional saja. Banyak yang tak rasional dalam hidup. Maka orang yang sombong mengandalkan akalnya. Ketika akal itu buntu, dia pun stres, depresi, mati muda, gila, berakhir. Orang Islam dia tak pernah. Kenapa? Karena dia selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau nampak bapak ibu ada orang tak mau terima tentang Rajab ini, menurut saya Rajab itu sama aja dengan bulan-bulan lain, masih mengedepankan egonya, sombongnya. Menurut saya Al-Quran itu sama aja dengan buku lain, masih mengedepankan takaburnya, sombongnya. Makanya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Dia baik Pak Ustaz, kami kalau ke rumahnya bersalaman, orangnya sopan, tapi dia tidak sholat, itu sombong. Karena sombong dalam Islam bukan orang yang ramah. Sombong dalam Islam itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Itu yang dimaksud dengan sombong. Jadi banyak kita ini salah paham. Kalau sudah nampak orang santun, cakapnya baik, sering bagi kain sarung, sopan, ngasih makanan, itu orang baik. Dia tidak sombong. Bukan itu. Sombong artinya menolak kebenaran Islam. Tak setuju dengan pilihan Allah tanah haram, tak setuju dengan pilihan Allah Nabi Muhammad, tak setuju dengan pilihan Allah kitab suci Al-Quran, tak setuju dengan pilihan Allah ada 4 bulan mulia di antara 12 bulan. Kita alhamdulillah menerima. Bahkan sudah banyak yang siap-siap nanti hari Rabu kita puasa sunat ya Bu, kita puasa sunat ya Pak. Anak-anaknya diajak, ya baik, tak salah. Dia sudah ikut mengagungkan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang bisa melakukan itu yang hatinya lembut. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Baca Quran surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit.
fazadahumullahu marada, penyakitnya sedikit, tapi karena dia tak mau berobat, ditambah Allah penyakit itu sampai marada, sebanyak-banyaknya. Apa penyakit yang ada dalam hati itu? Ustaz Somad tak tahu. Penyakit liver kah? Penyakit jantung kah? Ternyata setelah dilihat kitab tafsir, makna penyakit dalam hati itu, kata Imam Qatadah, Nabi Muhammad punya murid namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Qatadah. Kata Qatadah, makna penyakit dalam hati adalah ribah, ragu. Kamu gimana bulan Rajab nanti? Masuk waktu Isya. Pendek betul waktu pengajian. Kita lanjutkan setelah salat Isya, insyaAllah. Habis ini salat Isya, tausiah agak 20-30 menit. Selepas itu kita buka tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Inti dari 4 bulan haram mulia itu, inti dari tanah haram itu, inti dari ibadah di bulan haram itu, tak lain tak bukan adalah zikir, mengingat Allah. Jangan sampai putus kontak dengan Allah. Tapi Allah ini maha mengerti, maha paham bahwa manusia ini cepat bosan. Dia kalau bulan monoton, bosan, maka dibuatnya variasi. Ada bulan Ramadan, isinya puasa saja. Ada bulan Zulhijjah, isinya haji. Isi haji itu pun tak sama. Ada yang modelnya berputar keliling, ada yang modelnya dari Safa ke Marwah. Berputar keliling itu pun tak sama caranya. 3 kali putar pertama ramal, berlari-lari kecil. Antara Safa Marwah itu pun tak sama. Antara 2 tiang yang hijau dianjurkan lari-lari kecil. Zikir itu pun tak sama. Ada zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang zikir isinya astaghfirullahal azim. Ada yang zikir isinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang zikir isinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ada yang utama, afdaluz zikri, seabdal-abdal zikir la ilaha illallah. Tapi intinya secara keseluruhan yang diinginkan Allah. Kenapa Allah buat ada bulan haram, ada tanah haram, ada ini, ada itu? Supaya kita tak putus kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Senin, ibadah puasa Senin. Nanti hari Kamis, ibadah puasa Kamis. Nanti malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Hari Jumat disuruh banyak selawat. Apa sebetulnya yang diinginkan? Itulah yang dibaca imam kita pada rakaat pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Tak ada jumlah batasannya. Dzikran katsira, sebanyak-banyak zikir. Tapi coba tengok pangkal ayat. Allah tak mengatakan ya ayyuhan nas, hai manusia, tapi di awalnya dia kunci dengan ya ayyuhallazina amanu. Karena orang beriman sajalah yang bisa mengingat Allah. Adapun selain orang beriman, kalau dia mengatakan mengingat Tuhan, Tuhannya tak betul, palsu. Yang dia ingat apa? Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Tak betul yang dia ingat itu, patung, berhala. Sedangkan kita, yang kita ingat itu siapa dia? Wujud, qidam, baqa. Wujud dia ada. Sebelum yang ada ni ada, dia sudah ada. Qidam, baqa, kekal abadi. Kalau yang lain itu berawal berakhir, sedangkan dia huwal awwalu wal akhiru. Tuhan kalian itu berawal dan berakhir. Mana buktinya? Nih, wal awwalu wal akhiru. Sebelum alam ini ada, dia sudah ada, maka dia disebut wal awwalu. Setelah alam ini binasa, hancur semuanya, dia tetap ada, maka dia disebut akhiru. Nah, ini mesti dijelaskan. Yang sampai anak-anak kita nanti, Tuhan kalian itu berawal berakhir.
Dari mana? Ini tengok di Asmaul Husna, wal awwal wal akhir. Sebelum alam ini ada, sebelum manusia ada, sebelum jin ada, dia sudah ada. Maka dia disebut wal awwalu. Ketika semua ini nanti binasa, maka dia tetap ada. Maka dia disebut akhir. Bukan dia berawal dan berakhir. Oleh sebab itu maka dikenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tertipu dengan benda, tak tertipu dengan sihir, tak tertipu dengan magic, tak tertipu dengan pukau. Orang Islam disuruh banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka besok terakhir bulan Jumadil Akhir, masuk malam Rabu, berkumandang azan sore Selasa itu nanti, tenggelam matahari Jumadil Akhir, kita pun sudah masuk bulan Rajab. Tidak ada ibadah khusus. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Manusia ini kan selalu menunggu momen. Kamu kenapa belum juga lagi banyak-banyak solat sunat? Saya nunggu momentum Pak Ustaz. Momen apa lagi ditunggu? Nantilah Ramadan, kelamaan 2 bulan lagi. Momen Rajab ini, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sanggup puasa, silakan puasa. Tak sanggup puasa, perbanyak solat-solat sunat, solat tahajud, solat witir, solat duha, solat isra, solat awabin, solat sunat qabliyah, solat ba'diyah, solat taubat, solat tasbih, solat mutlak. Perbanyak. Yang tak bisa solat sunat, perbanyak baca Quran. Yang sudah ikut one day one juz, alhamdulillah. Yang belum, coba-coba membangkitkan motivasi beramal. Sekarang katanya one day one juz itu pun bisa ditawar. One day half juz, 1 hari setengah juz. Yang tak sanggup, ada lagi yang terendah katanya, one day one page, 1 hari 1 halaman. Tapi jangan pula ditawar one day one verse, 1 hari 1 ayat. Nanti ayat pun ditawarnya juga ayat pendek, Yasin, selesai. Artinya jangan sampai kosong daripada zikir. Ketika tadi kita solat, maka dari mulai takbiratul ihram kita zikir Allahu Akbar, zikir, rukuknya zikir, sujudnya zikir, i'tidalnya zikir, tasyahudnya zikir, iftitahnya zikir, fatihahnya zikir. Solat itu zikir, tapi zikir bukan solat. Jangan dibalik. Nanti ada orang tak solat, kamu kenapa tak solat? Zikir aja cukup. Tak bisa. Tapi pendek. Paling lama tadi solat itu 10 menit. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Berzikir dalam solat. Tapi ada yang lebih panjang. Yang puasa tadi, dari mulai makan sahur, start azan jam 5, itu sudah tak boleh lagi makan, sampai azan maghrib. Azan subuh jam 5, azan maghrib 6.30, 13 jam setengah. 5 ke 5 12, 6.30, 13 jam setengah. Ingat, mau minum, aku sedang puasa. Mau makan, aku sedang puasa. Saya Pak Ustaz sudah sepiring baru ingat Allah bersedekah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang sedang puasa, makan dia, setelah makan baru dia ingat, maka Allah sedang bersedekah untuk dia. Tapi dalam mazhab Maliki batal. Itu beda mazhab Syafi'i dalam Maliki. Dalam masalah wudu, enak mazhab Maliki. Kalau bersentuhan tak bersyahwat tak batal. Ketat dalam mazhab Syafi'i, bersentuh syahwat tak syahwat batal. Tapi dalam masalah puasa, enak mazhab Syafi'i. Kalau lupa makan tak batal. Tapi jangan tiap hari pula lupa. Mazhab Maliki kalau lupa batal, wajib diqadha kalau dia puasa Ramadan. Nah, lebih panjang limit waktunya. Yang dari 10 menit ketika salat, ditambah lagi ba'diyah mungkin 3-2-5 menit, 15 menit. Tapi kalau puasa 13 jam setengah. Tapi ada yang lebih lama lagi daripada itu. Mana dia? Orang yang berzikir pada hari-hari tertentu di bulan haram. Hari 8 Tarwiyah, hari 9 Arafah, hari 10 Nahar, hari 11, 12, 13 Tasyrik. 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik. 6 hari. Nah, ini lebih panjang lagi. Tapi sebenarnya itu hanyalah proses pelatihan. Latihan zikir, latihan ingat,
latihan selalu merasa dikontrol, ada pengawasan. Ketika orang sudah mengatakan labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu untuk haji, gatal rambutnya, ingat, nanti kalau rontok satu kena dam, tak jadi. Gatal hidungnya, ingat, rontok bulu hidung satu kena dam, tak jadi. Ada terasa makanan masuk ke giginya, maka dia cabut itu duri dari pohon korma. Untuk hati-hati, dia cabut batang kayu, rumput, menginjak rumput, takut mati, kena denda. Mau memakai pakaian berjahit, kedinginan, pakai jaket, ingat, kena denda. Perempuan mau dipasangnya sarung tangan, ingat, kena denda. Sebenarnya ibadah-ibadah itu melatih kita untuk ingat rem. Jangan sampai orang itu hidup remnya blong, tak ada kontrol sama sekali. Jadi kalau ada orang sudah sholat rajin, puasa sunat rajin, umroh bolak-balik, haji sudah pernah, tapi hidupnya tidak ada ingat sedikit pun, ia terjebak dalam ritual ibadah. Nauzubillah. Inilah yang kata Allah, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, terjebak pada ritual ibadah. Sampai-sampai ada seorang ulama besar, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob rahimahullah almarhum, mantan imam Masjid Istiqlal, mengejek orang yang terlalu banyak pergi ke Makkah tapi tidak berubah perilakunya, sampai-sampai dia mengatakan haram jatuhnya. Nauzubillah. Karena kata dia mubazir saja, tidak ada efek yang diambil daripada ibadah itu. Jadi yang ingin saya sampaikan malam ini bahwa Allah Ta'ala menciptakan ada bulan-bulan khusus, ada tanah-tanah khusus, ada orang-orang khusus, ada ibadah-ibadah khusus. Itu substansi makna di dalamnya supaya kita mengingat Allah dengan cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi puncaknya adalah perilaku menjadi baik. Karena banyak orang terjebak pada rutinitas ibadah, ibadahnya banyak tapi perilakunya tak berubah. Cobalah tengok ujung daripada ayat-ayat tentang ibadah itu. Solat, ada target yang mau dicapai di ujung. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Artinya kalau orang rajin solat, banyak solat sunat, solat itu, solat ini, solat itu, tapi tak berpengaruh pada ibadah, pada perbuatan tingkah lakunya, berarti tak bermakna. Tapi jangan dibalik, saya memang tak solat Ustaz, tapi saya baik. Itu tak bisa. Karena Islam itu, kata Syekh Mahmud Shaltut, Grand Syekh Al-Azhar, Al-Islam aqidah wa syariah. Islam itu ada akidah, keyakinan di dalam yang tak bisa ditengok, tapi dia juga ada syariah, ada hukum. Nampak berefek solatnya. Setelah solat tak mau makan haram, setelah solat gaji pembantu cepat, setelah solat gaji satpam security tak dimakan, setelah solat tidak mau menyikut orang, setelah solat lidahnya tak tajam, setelah solat matanya tak gatal. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Begitu juga dengan puasa. Akhir daripada puasa itu, coba tengok ayatnya di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah puasa dia takut cakap kasar, takut menganiaya orang, takut menggeser sempadan tanah, takut main-main timbangan, takut mak'af, takut menganiaya, takut berbuat zalim, takut. Ada rasa takut. Jadi kalau ada orang rajin puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa, rajin puasa, tapi tak berhenti dia melakukan perbuatan, tak ada efeknya. Dia hanya jalan di tempat. Sama macam orang yang rajin ikut pelatihan itu, pelatihan ini, pelatihan itu, pelatihan ini, hanya capek lelah saja. Makanya dalam Islam itu seimbang antara ibadah dengan akhlak. Makanya Allah tak pernah memuji Nabi ibadahmu banyak. Ya Muhammad, engkau yang sering solat sunat. Ya Muhammad, yang engkau banyak zikir. Ya Muhammad, engkau umrahmu sekian kali. Tidak. Tapi yang dipuji Allah apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak
Yang dipuji Allah itu ada akhlak, dan kita disuruh Allah mengikut dia. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatnya itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlaknya, lembutnya, baiknya, sopannya, dan nampak betul Nabi Muhammad itu bukan produk lingkungan. Dia tinggal di Arab. Orang Arab itu kasar, cakapnya, suaranya melengking. Berapa banyak orang-orang kita di Arab itu bingung, terkejut-kejut, pucat-pucat dia tengok orang Arab ngomong. Ustaz, itu orang Arab tu marah atau gimana? Itu baru berbisik lagi, Bu. Ibu tenang aja dah. Begitu gaya dia. Tapi Nabi Muhammad SAW tampil dalam keadaan penuh dengan kelembutan. Apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku 10 tahun menjadi pembantu Nabi. Ma qala li uffin qattu. Tak pernah dia membentak aku sekali. Orang-orang paling hobi membentak. Haji, haji, huruf. Tapi Nabi tak pernah membentak aku. Itu menunjukkan dia bukan produk tempat lingkungannya. Di tengah pokok-pokok kaktus yang berduri itu, tiba-tiba ada satu mawar merah yang harum semerbak. Nampaklah bahawa dia bukan produk lingkungan itu, tapi dia asing, karena memang dia utusan Allah. Maka bolak-balik dikatakan, Yasin innaka laminal mursalin. Yasin, hai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin. Lam itu kalau pendek artinya sungguh. Laminal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau membacanya salah, dibacanya panjang. Innaka laminal mursalin, kau bukan seorang rasul. Untung saya tak baca Yasin, Pak Ustaz. Yang beruntung bukan, untung bacaannya benar. Makanya harus membaca terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau nanti ditanya, ini sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah. Habis bulan Rabiul Akhir masuk Rajab, ibadah lagi. Habis Rajab masuk Sya'ban, ibadah lagi. Habis Sya'ban masuk Ramadan, ibadah lagi. Habis Ramadan masuk Syawal, ibadah. Habis Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa sebetulnya tujuan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita ni dikasih Allah nyawa untuk beribadah. Ada jasad, ditiupkannya ruh ke dalam jasad itu. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalam jasad itu. Ruh itu masuk ke jasad dengan cara ditiup, dan dia pun keluar juga nanti akan bertiup. Makanya orang mati itu bertiup. Dan yang terakhir menengok ruh itu biji mata, akan terbuji kawatan. Kenapa belum lagi menghembuskan? Makanya kita dengar ada ungkapan orang menghembuskan nafas yang terakhir, karena setelah itu dia tak berhembus lagi. Kalau sudah menghembus terakhir, dihembusnya sekali lagi, lari semua yang ada di keliling. Menghembuskan nafas terakhir, karena waktu masuknya ke dalam dia berhembus, keluarnya pun dia berhembus. Kenapa sampai hari ini belum hembusan yang terakhir? Allazi khalaqal mauta, aku yang menciptakan mati, wal hayata, aku yang menciptakan hidup. Abdus Samad, aku buat engkau belum hembusan terakhir. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin engkau beramal. Allah kasih engkau hidup sampai bulan Rajab, balas nikmat Allah itu dengan beramal soleh. Amalnya apa? Bebas, belum ada lagi amal khusus. Nanti masuk Ramadan baru dia kasih amal khusus. Apa dia? Siap. Kalau untuk Rajab bebas, mau puasa, mau memperbanyak zikir. Saya puasa tak bisa, Pak Ustaz, kerja saya keras, kantor, masuk pagi, pulang petang. Nanti kalau saya tak makan, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Okey, tak masalah. Baca Quran. Baca Quran pun saya tak bisa, Pak Ustaz. Saya ini kan pelayan masyarakat, linmas, duduk menghadapi orang banyak. Tak mungkin orang ngantri dia asyik dia baca Quran. Pak, gimana KTP kami, Pak? Tunggu sebentar ya. Yasin wal Quran. Tak bisa. Itu zalim. Saya tak bisa baca Quran, Pak Ustaz. Jadi kalau gitu gimana? Perbanyak zikir.
Zikir kan di mulut, mengucap, zikir dalam hati, tak pernah putus di dalam. Ketika sedang sepi, orang tak ada, baru zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang orang urusan, apa yang bisa dibantu Pak? What can I do for you? Tanya. Berhenti orang datang, baru zikir. Berdagang gitu juga, jual gula, jual beras, ada orang beli, timbang, tapi yang tidak putus. Setelah orang pergi, baru zikir. Jangan saking gusuknya zikir, barakah sekilo, subhanallah, subhanallah. Sesuaikanlah dengan keadaan. Karena ayat yang dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, zikir, ingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu, bertasbihlah, bukratan wa asila, bukratan pagi, wa asila petang. Maka belilah zikir maksurat. Maksurat, zikir yang disusun ulama dari ayat, dari hadis, dari ayat, dari hadis, dari ayat, dari hadis, dari ayat, dari hadis, jadi satu maksurat. Ada yang disusun oleh Syekh Fulan, ada yang disusun oleh Syekh Fulan, terserah. Tak fanatik pada Syekh tertentu, tapi saya suka pada Syekh Fulan, terserah. Baca habis asar, habis maghrib, tak bisa habis maghrib, habis isya, tak bisa habis isya, nanti pas mau tidur malam ambil wuduk, salat sunat, baca. Tidak mewajibkan diri pula, tapi melazimkan diri untuk tetap istiqamah, amat sangat baik. Kenapa? Karena ketika kita putus daripada mengingat Allah, setan akan masuk, perilaku-perilaku setan, tatap pandang mata, tatap pandang setan, telinga-telinga pendengaran setan, memandang pun dengan cara pandang setan. Nah, inilah kita tengok beberapa bulan terakhir ini, orang yang selama ini kita anggap kawan, sahabat, seagama, waktu nikah dia kita datang, anaknya akikah kita hadir, tapi hari ini ternyata otaknya otak setan, pikirannya pikiran setan. Jadi sesungguhnya apa yang ditunjukkan Allah sekarang ini, Allah sekedar untuk kasih tes. Hai orang beriman yang kalian tak percaya bahawa Dajjal itu dahsyat, nih ku kasih tes. Belum lagi Dajjal, baru cucu cicit Dajjal kuturunkan, udah error kalian. Bagaimana kalau Dajjal yang asli itu betul datang? Makin yakinlah kita tentang ajaran Islam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Makin kuat kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan bahawa yang benar itu benar, wa arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang benar itu adalah hak, warzuqna ittiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahawa yang batil itu salah, bahawa yang batil itu tak betul, warzuqna ijtinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Karena sekarang antara hak dan batil tipis-tipis saja. Berapa banyak yang batil dipoles dengan pencitraan, dengan gambar, dengan video menjadi hak. Berapa banyak yang hak dikriminalisasi, berubah menjadi batil. Orang yang tak dapat cahaya pencerahan tak bisa membedakan mana hak mana batil. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tak diberikan Allah nur, cahaya, fama lahu min nur, maka dia tak akan mendapatkan cahaya. Maka kita minta cahaya itu dari Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Minta pencerahan dari Allah supaya bisa membedakan hak dan benar, batil, bengkok, lurus, hitam, putih. Karena hari ini orang bingung. Hari ini kalau tak kuat-kuat keyakinan tentang solat jamaah, anak-anak muda goyang. Mau kemana bang? Mau ke masjid, titip salam sama Tuhan ya. Mau kemana dek? Mau ke masjid makcik. Janganlah rajin-rajin betul. Si Anu kemarin ke masjid mati. Orang kalau tak kuat-kuat sekarang, saking banyaknya orang gila, orang waras sekarang ragu tentang kewarasannya. Saking banyaknya Dajjal yang hak itu ragu tentang kebenarannya. Maka kalau masih ada anak muda yang masih istiqomah, orang tua kenapa tak Ustaz singgung? Orang tua memang mestinya istiqomah. Kalau sudah tua tak istiqomah, mau kemana lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka diberikan Allah variasi bulan demi bulan, diberikannya variasi tempat. Kalau kau solat di rumah, 1 balas 1. Kalau kau datang kemari, 1 balas 27. Kalau kau datang ke Palestina, 1 balas 500. Kalau kau datang ke Taman Raudhah, 1 balas 1000. Tapi kalau datang kau ke sana, 1 balas 100.000. Kalau kau ibadahnya ini, kau ingat Allah cuma 10 menit. Kalau kau ibadah ini, kau ingat Allah cuma 13,5. Kalau kau ibadah ini, kau akan ingat Allah dalam perjalanan 600 km dari Bir Ali ke Makkah. Kalau kau ingat ini, kau akan ingat Allah sambil mutar-mutar. Kalau kau buat ini, kau akan ingat Allah sambil dari Safa ke Marwah. Kalau kau ingat ini, kau akan ingat Allah dalam keadaan pakaian kematian, tak berjahit. Kalau kau lakukan ini, kau akan tak putus mengingat Allah. Pejamkan mata, ingat Allah selama bergerak mulutmu. Wa ana ma'ahu, aku akan senantiasa bersamamu. Ma taharrakat bihi syafatahu, selama mulutnya bergerak. Bangga saya tengok orang-orang Pekanbaru pagi-pagi naik sepeda motor, mulutnya tak berhenti bergerak. Hebat berzikir. Rupanya ada HP tersebut. Iya, sebentar. Tak sangka berzikir, rupanya ngobrol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sampai malam ini kita masih lagi watawasau bil haq, watawasau bis sabr, tak lain tak bukan supaya sampai pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah tujuan daripada ibadah, baik ibadah Rajab maupun ibadah yang lain-lain. Setengah jam dari solat Isya, 45 menit dari Maghrib ke Isya, 30 tambah 45, 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit. Salah tu singkatannya, terserah saya lah, saya buat. Mohon maaf banyak silap salah. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, masalah solat, zakat, puasa, fidyah, qada, kita bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.